Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ari dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ari dan teman-teman. Saya Aisyah Finka Salekha dengan NIM 20201241013 akan mensimulasikan media pembelajaran kelas 9 yang sudah saya buat. Saya akan membacakan skenario media pembelajaran terlebih dahulu. Jadi yang pertama, kompetensi dasar. Saya memilih kompetensi dasar 4.5, yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Lalu yang kedua ada indikator. Pertama, siswa mampu menguraikan unsur-unsur pembangun cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dua, siswa mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nama media ini adalah Pacar atau Padlet Cerpen. Nah, langkah penggunaan medianya yaitu guru menyampaikan kompetensi dasar dan indikator. Dua, siswa membentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang. Ketiga, guru memberikan link Padlet dan setiap kelompok membuka link tersebut yang berisi materi cerita pendek dan contoh cerita pendek. Terus siswa itu dapat mengakses link melalui laptop ataupun telepon genggam masing-masing. Yang keempat, guru menyampaikan materi cerita pendek, sedangkan siswa menyimak materi yang diberikan oleh guru. Kelima, setiap kelompok berdiskusi untuk menguraikan dan menyimpulkan unsur cerita pendek yang sudah dibaca dan didengar. Keenam, setelah berdiskusi, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Yang ketujuh, setelah itu, guru membuka sesi tanya-jawab mengenai materi cerpen maupun hasil presentasi yang telah dilakukan oleh setiap kelompok. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, di akhir pembelajaran, guru memberi penguatan materi cerpen dan memberi feedback untuk setiap kelompok. Nah, baiklah, langsung saja menuju pada simulasi media pembelajarannya. Saya di sini akan berperan sebagai guru dan teman-teman akan berperan sebagai murid. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik Ibu, selamat pagi. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi cerpen untuk kelas 9 dengan KD 4.5, yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Indikator dari KD 4.5 ini yaitu yang pertama, siswa mampu menguraikan unsur-unsur pembangun cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kedua, siswa mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, sebelum menuju pada pembelajaran, di sini ada 30 orang siswa ya. Nah, jadi Ibu akan membagi menjadi 6 kelompok dengan 5 anggota ya. Nah, setelah Ibu bagi, silahkan berkumpul bersama anggota kelompoknya. Nah, baiklah. Setelah itu, Ibu akan mengirimkan link melalui room chat. Silahkan anak-anak dapat mengaksesnya melalui laptop atau telepon genggam masing-masing. Nah, Ibu kirim. Apakah sudah dapat diakses? Sudah Ibu. Baik. Nah, setelah itu, ini adalah tampilannya ya, tampilan Padletnya. Apakah terlihat? Sudah terlihat? Sudah.
Oke, nah jadi di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai unsur pembangun cerita pendek. Nah, jadi ini adalah materinya, tinggal diklik saja ya yang warna ungu ini. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi, unsur pembangun cerita pendek. Nah, jadi cerpen itu adalah prosa berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan, dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak. Berikut merupakan unsur-unsur pembangun cerpen. Yang pertama, unsur intrinsik, yaitu unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Unsur intrinsik cerpen terdiri atas tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Yang pertama tema. Nah, jadi tema itu jarang dituliskan secara tersurat ya oleh pengarangnya. Jadi untuk merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen itu. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari pribadi pengarang sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan romansa, persahabatan, dan lain-lain. Yang kedua, penokohan. Penokohan menurut tokoh-tokoh dalam cerita. Berikut cara-cara penggambaran karakteristik tokoh. Yang pertama, teknik analitik langsung. Yang kedua, penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Yang ketiga, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Yang keempat, penggambaran tata kebahasaan tokoh. Yang kelima, pengungkapan jalan pikiran tokoh. Dan yang terakhir, penggambaran oleh tokoh lain. Lalu yang ketiga, unsur intrinsik yang ketiga yaitu alur, akibat, ataupun bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita suatu cerpen itu sangat beragam, seperti alur maju, alur mundur, ataupun alur campuran. Yang keempat, latar. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Yang kelima, gaya bahasa. Nah, penggunaan bahasa ini itu berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis mempergunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan suatu suasana yang berterus terang. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan cerita, baik itu sebagai orang pertama, kedua, ketiga, bahkan acap kali para penulis menggunakan sudut pandang orang berada di luar cerita. Nah, unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat. Unsur pembangun cerpen yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari luar cerpen itu sendiri. Unsur ekstrinsik cerpen terdiri atas latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung dalam cerpen. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Yang termasuk dalam latar belakang masyarakat adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Yang kedua, latar belakang penulis. Yang termasuk dalam latar belakang penulis adalah riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Dan yang terakhir, nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang merupakan unsur ekstrinsik adalah nilai agama, nilai sosial, nilai agama, dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah materi unsur pembangun cerita pendek ya. Nah, anak-anak untuk lebih jelasnya kalian juga dapat menyimak video di bawah ini yang berwarna orange ini ya. Nah, kalian bisa mengkliknya. Nah, nanti kalian akan diarahkan di YouTube. Nah, apakah sudah terlihat ya anak-anak? Sudah, Ibu. Baik. Nah, jadi kalian dapat melihatnya di sini ya. Masih loading, Ibu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Ruang Belajar Indonesia. Materi yang akan kita bahas adalah teks narasi cerita. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini terdapat
cerpen yang berjudul Kisah Seorang Penjual Koran. Nah, di sini ada soalnya ya. Setelah kalian membaca cerpen berjudul Kisah Seorang Penjual Koran, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa saja unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerpen Kisah Seorang Penjual Koran? Nah, sebelum menjawab, alangkah baiknya dibaca terlebih dahulu ya pastinya. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk membaca dan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sudah 10 menit. Dan yang kedua, terdapat cerpen jawaban dari Sirius. Nah, di sini juga ada soal ya. Setelah kalian menyimak video cerpen berjudul jawaban dari Sirius, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, simpulkan apa saja unsur pembangun cerpen jawaban dari Sirius. Nah, kalian langsung bisa mengeklik yang warna biru ini, dan akan diarahkan di YouTube juga, seperti itu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Layarnya Ibu. kecil ya, memang ya. Jawaban dari ini. Langsung di skip saja ya. Baik. Setelah Ibu menjelaskan materi, silakan setiap kelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang sudah tertera di link tadi ya. Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Ibu. Baiklah, sudah 20 menit. Anak-anak, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Ibu. Baik, kalau sudah selesai, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 1, silakan salah satu anak menyampaikan hasil diskusinya dengan pertanyaan, apa saja unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerpen Kisah Seorang Penjual Koran? Silakan. Baik Ibu, saya Rahlita, mewakili kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Unsur intrinsik pada cerpen Kisah Seorang Penjual Koran yaitu, yang pertama, tema, kebaikan dan kejujuran. Kemudian tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Ipin, yang mempunyai sifat rajin, baik hati, dan mandiri. Kemudian Pak Edison, yang mempunyai sifat baik hati. Dan Bang Ipul sebagai tokoh figuran. Kemudian sudut pandangnya orang ketiga, alur maju. Kemudian latar tempatnya ada di agen koran, rumah pelanggan koran Ipin di sebuah jalan, dan kios koran Ipin. Selanjutnya latar waktu di pagi hari. Dan latar suasananya menegangkan dan bahagia. Amanat yang didapat yaitu jadilah orang jujur karena suatu saat kita pasti akan mendapatkan hasil dari kejujuran yang kita perbuat. Kejujuran akan membawa sebuah kebahagiaan. Kemudian unsur ekstrinsik cerpen Kisah Seorang Penjual Koran yaitu nilai moral. Kejujuran yang akan mendatangkan kebahagiaan serta masih ada orang jujur apabila menemukan barang yang bukan miliknya. Sudah, Ibu. Wah, benar sekali ya untuk hasil diskusi kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya, silakan untuk kelompok 6, salah satu anak menyampaikan hasil diskusinya dengan pertanyaan, simpulkan apa saja unsur pembangun cerpen jawaban dari Sirius. Silakan kelompok 6. Baik, Ibu. Saya Desilvi Deta Savitri, mewakili dari kelompok 6 untuk unsur pembangun pada cerpen jawaban dari Sirius, yaitu terdapat unsur intrinsik seperti bahasa dan amanat. Untuk tema yaitu kejujuran. Tokoh dan penokohannya yaitu tokoh aku atau akui kesalahannya. Pak Sudi atau guru BK Agatha mempunyai sifat yang tegas. Kemudian teman-teman Agatha seperti Franda, Vian, dan Sekar mempunyai sifat yang baik hati. Kemudian Pak D dan Bude Agatha. Untuk sudut pandang menggunakan orang ketiga. Kemudian alurnya menggunakan alur maju. Dan latar tempatnya ada di rumah Agatha, sekolah, dan rumah Pak D dan Bude Agatha. Latar waktu malam hari dan pagi hari. Untuk latar suasana sunyi. Gaya bahasa
Halo, apakah suara Ibu terdengar? Halo? Terdengar, Ibu. Baik, tadi kelompok 6 juga sangat benar ya hasil diskusinya. Terima kasih untuk kelompok 6. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi cerpen yang telah kalian pelajari dan hasil diskusi kalian? Apakah ada Sudah pertanyaan? jelas, Ibu. Oke, sudah jelas ya. Baiklah, kalau tidak ada, berarti semuanya sudah paham. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan sedikit mengenai unsur pembangun cerpen. Jadi, unsur pembangun cerpen itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri atas tema, tokoh, dan penokohan, alur, latar, bahasa, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik, cerpen terdiri atas latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, untuk kelompok yang sudah presentasi hari ini, kalian sudah bagus dan benar dalam menyampaikan presentasinya. Terima kasih partisipasinya untuk anak-anak kelas 9. Kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.